Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat semua ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita turut berduka cita, khususnya ibu, kepada teman kita Wan Sakila kelas 12 IPS 1. Hari Senin kemarin telah meninggal dunia ayahnya, dan semoga ayah Wan husnul khotimah dan diletakkan di surganya Allah, amin. Dan untuk Wan, tetap semangat karena jalan Wan masih panjang ya. Ayah Wan sudah tentu tempatnya, dan mungkin menurut Allah itulah yang terbaik ya Wan. Hari ini Ibu akan memberikan pelajaran mengenai ciri kebahasaan teks cerita sejarah, yaitu cerita sejarah itu menggunakan konjungsi temporal, merupakan kata hubung yang menghubungkan dua kejadian atau peristiwa. Konjungsi temporal dibagi menjadi berapa jenis? Ya, A. Konjungsi temporal yang menghubungkan dua hal sederajat, misalnya apabila, bila mana, demi, hingga, ketika, dan sejak ya. Kemudian B. Konjungsi temporal yang menghubungkan dua buah kalimat yang sederajat, yaitu setelah dan sesudah. Kemudian 2. Menggunakan nomina atau kata benda. Nomina terdapat dalam cerita sejarah yaitu sebagai berikut: nomina modifikatif, nomina koordinatif, dan nomina apositif ya. Misalnya kalau modifikatif, 2 botol dan ruang makan yang memisahkan kata hubung dan. Nomina koordinatif misalnya sandang pangan, lahir batin ya. Kemudian hak dan kewajiban, serana dan prasarana. Lahir dan batin itu ya nak, salah itu ya, dia menggunakan kata hubung dan. Kemudian nomina apositif sebagai keterangan yang diselipkan atau ditambahkan, misalnya Ani yang orang tuanya sedang keluar negeri dipanggil ke ruang guru. Apa keterangannya di situ? Yang orang tuanya yang lagi di luar negeri itu keterangannya ya. Kemudian menggunakan verba. Verba itu kata kerja. Terdapat beberapa verba yang digunakan dalam teks cerita sejarah, antara lain verba modifikatif, verba koordinatif, dan verba apositif ya. Verba ini menggabungkan dua buah kalimat ya. Misalnya saya rela melakukan apa saja asalkan dia memaafkan saya, itu contohnya. Verba koordinatif yaitu verba yang menggunakan kata hubung dan atau ya, misalnya dia atau aku misalnya. Kemudian verba apositif. Verba apositif ini dia melakukan suatu pekerjaan ya, misalnya dia dipilih sebagai wakil atau wali kelas agar bisa mendidik atau melihat anak-anaknya misalnya. Atau seperti ini, dia dipilih sebagai asisten rumah tangga untuk melakukan semua kegiatan yang berhubungan rumah tangga, misalnya seperti itu apositif ya. Lah, yang kata kerja yang melakukan pekerjaan. Kemudian bagaimana cara menulis teks cerita sejarah? Ini ada langkah-langkah yang diterangkan di video ini, yaitu 1. Tentukan dulu topik cerita apa. Misalnya sejarah tentang maling kundang ya, atau sejarah tentang diri kalian sendiri, boleh ya. Kemudian 2. Mencari informasi dan bahan yang akan digunakan sebagai referensi dalam menulis cerita sejarah. Informasi dapat dicari di internet atau buku. Kemudian menyusun bagian orientasi yang berisi pengenalan peristiwa
dalam cerita sejarah. Ya, cerita sejarah biasanya berbentuk narasi. Ya, mengidentifikasi masalah yang akan menjadi bagian dari konflik dan inti cerita. Kemudian menentukan unsur intrinsik sejarah cerita. Apa saja unsurnya, temanya apa, gaya bahasanya apa, kemudian latarnya di mana, kemudian sudut pandangnya apa, tokoh-tokohnya siapa. Nah, itu kalian tentukan di dalam cerita itu. Kalau kalian pun menulis nanti sejarah tentang diri kalian, itu jangan kalian lupakan. Kemudian menulis cerita berdasarkan unsur-unsur yang sudah ditentukan. Ya. Sampai di sini dulu pelajaran Ibu berikan. Dan tugas untuk kalian adalah tulislah teks cerita sejarah tentang diri kalian sendiri, ya, dari mulai awal sampai kalian sekolah di SMA Ditjen Katamso 2. Biasa ditulis di buku latihan bahasa Indonesia tulis tangan, jangan diketik. Tulis tangan dengan tulisan yang rapi. Kemudian jangan lupa buat nama dan kelas dan fotokan, kirim ke classroom. Ya, sampai di sini dulu pelajaran kita. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.